Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Masyiral muslimin yang berbahagia, sangat membahagiakan di pagi hari yang indah ini kita sama-sama berjamaah sholat subuh di masjid yang megah dan sangat bersejarah ini, Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi tentang ilmu yang hubungannya dengan neuroscience. Karena puluhan tahun saya melakukan riset-riset, penelitian-penelitian yang kita sebut dengan ilmu neuroscience. Ilmu neuroscience ada ilmu yang berhubungan dengan otak manusia. Ilmu yang berhubungan dengan suatu sistem tubuh kita yang sangat-sangat penting. Kalau ditanya dalam perjalanan saya belajar, mulai dari Fakultas Kedokteran Hasanuddin, kemudian Universitas Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan Niigata University di Tokyo, kemudian lanjut di Amerika Serikat, University of California, dan puluhan tahun saya menetap di sana, belajar, mengotak-atik, dan mengembangkan ilmu tentang neuroscience. Ini merupakan ilmu yang sangat menantang, ilmu yang sangat mencerahkan. Kenapa? Karena dalam ilmu ini akan menyangkut tentang hubungan kita sebagai manusia. Manusia yang memiliki akal budi, pikiran, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, saya teringat surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, wa iska bisauzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu wa nukaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pada ayat ini Allah sangat tegas mengatakan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, artinya malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya, menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikanmu. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Timbul pertanyaan di dalam sanubari kita, kenapa Allah ingin menciptakan makhluk, menciptakan sebuah khalifah dan menyerahkan amanah itu kepada kita, yaitu manusia, dalam konteks kejadian manusia itu sendiri. Apa yang membedakan? Apa yang membuat manusia itu mempunyai keunggulan? Apa yang membuat manusia itu bisa memimpin suatu hal yang luar biasa dari alam semesta ini, khususnya di permukaan bumi, fil ard. Itu kalau kita analisa dalam perkembangan semuanya, itu karena adanya akal budi, adanya akal pikiran. Dan akal pikiran itu adanya di mana? Di dalam otak. Masyiral musliman yang berbahagia, sebagai seorang peneliti di bidang neuroscience, ada yang disebut dengan brain mapping atau pemetaan otak.
dalam konteks yang lebih spesifik lagi yang disebut dengan Brain Initiative atau Blue Brain Project. Itu di dalam otak itu mengandung hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ada ratusan miliar sel-sel saraf. Dan satu sel saraf itu lebih canggih dari satu komputer. Jadi di kepala kita ini adalah superkomputer. Satu laptop aja luar biasa. Dan ini jauh lebih besar lagi dengan kemampuan lebih kuat dari kalau kita misalnya mempunyai satu komputer atau laptop yang mempunyai 120 GB. Coba dikalikan dengan 100 miliar. Betapa dahsyatnya kemampuan otak manusia ini. Dan lebih luar lagi, pada saat kita menyaksikan otak itu atau sel-sel saraf ini, dia mampu apa yang kita sebut 3 prinsip yang terjadi karena adanya sinaptik atau hubungan antara satu sel saraf dengan sel saraf lain yang kita sebut dengan sinaptik. Jadi satu sel saraf itu mempunyai 10.000 koneksi. Jadi kalau 100 miliar dikali dengan 10.000 itu berapa ribu triliun koneksi. Dan disitulah letak saya kira betapa Allah menciptakan manusia dengan seindah-indah bentuk. Sebagai seorang ilmuwan di bidang ini, saya sangat takjub. Kita sangat takjub terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks aplikasinya di masyarakat, kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan pengembangan tersebut? Yang pertama adalah bahwa timbul pertanyaan, kenapa manusia? Kan makhluk-makhluk lain, misalnya binatang, hewan-hewan, seharusnya kan juga punya otak. Bedanya adalah pada saat manusia memiliki otak tapi dia berkembang, bisa berinovasi, bisa menghasilkan sesuatu. Termasuk misalnya masjid yang megah ini telah dibangun 100 tahun lebih kan? Itu karena budaya dari kemampuan kreativitas manusia yang dimiliki. Sementara makhluk lain misalnya kera, simpanse atau binatang-binatang lainnya, dia memiliki otak tapi beda dengan otak kita. 3 prinsip perbedaan antara makhluk biologi lain dengan kita manusia, yaitu adanya 3 prinsip yang kita sebut growth minded. Pada binatang dia tidak terbentuk apa yang disebut dengan growth minded itu. Dia hanya mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Misalnya, dia butuh makan, dia butuh istirahat, dia butuh seks untuk berkembang biak. Cuma itu saja. Itu binatang, seperti itu dilakukannya. Tetapi manusia beda. Dia menginginkan ada cita-cita, ada harapan, ada keinginan, ada menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu yang disebut dengan growth minded. Yang kedua adalah apa yang kita sebut dengan perlunya transformasi leadership. Kenapa? Karena kita adalah khalifah fil ardh. Kita adalah pemimpin. Oleh karena itu maka manusia mempunyai pengembangan diri untuk selalu menjadi leader. Makanya di situ sangat kompleks dalam tubuh kita. Ada pikiran kita, ada perasaan kita, ada rasa cemas, ada rasa takut, tapi ada juga harapan. Perpaduan semuanya itu adalah simulasi dari koneksi neurotransmitter yang ada di otak untuk menghasilkan suatu simulasi yang luar biasa yang membuat manusia itu bisa berkembang, maju. Oleh karena itu 100 tahun yang lalu sudah mampu menghasilkan masjid semegah Baitur Rahman ini, tapi tentu 100 tahun sebelumnya mungkin juga pernah ada, tapi kita sekarang juga sudah mengembangkan teknologi yang lebih tinggi. Ada pesawat terbang, pesawat olak-alik, kita bisa sampai, bahkan kita membuat komunitas suatu ketika di planet lain. Itu kan karena adanya transfer, selain growth minded, berkembang pikiran-pikiran kita, ada juga yang disebut dengan
manifestasi lain, yaitu semangat untuk memimpin, leader. Karena jiwa kepemimpinan inilah, maka saya kira itu sesuai dengan ayat Al-Quran yang disebutkan tadi, Al-Baqarah ayat 30, bahwa manusia itu aja pemimpin. Karena jiwa kepemimpinan inilah, maka alam semesta ini akan, dan mungkin itu bagian dari kata-kata Allah, saya mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, yaitu alam ini akan berkembang, maju dan maju. Dan yang terakhir adalah apa yang kita sebut dengan, kita harus jadikan transformasi berpikir growth minded ini sebagai suatu budaya, dan itu akan kita mendapat mukjizat hikmah yang sangat besar. Jadi dengan konteks itulah, maka hal yang paling penting menurut saya adalah bagaimana konteks berpikir neuroscience ini bisa juga menjadi manifestasi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih utuh, lebih kuat, dan lebih yakin dengan keyakinan yang lebih. Kenapa yakin? Coba bayangin. Ratusan triliun koneksi itu, struktur otak satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Tapi dengan perbedaan-perbedaan itu tetap aja ada suatu kesamaan berpikir. Misalnya bagaimana kita memandang sesuatu yang indah adalah indah, dan yang buruk itu adalah buruk. Nah, demikian pula, jadi itu semacam persaksian triliunan neuron sinaptik tadi terhadap keesaan Allah, atau ketauhidan kita, keyakinan kita kepada la ilaha illallah. Dan alam semesta itu akan terbawa dengan konteks kemujizasan daripada keluar biasaan akal pikiran dalam konteks otak manusia itu sendiri. Dan akhirnya mudah-mudahan dengan transfer pengetahuan yang saya berikan pada pagi hari ini, ada suatu hal yang baru yang kita dapatkan bersama. Karena apa yang saya kemukakan ini bukan berdasarkan sekedar teori, tetapi fakta-fakta ilmiah yang kita lakukan riset bertahun-tahun. Sehingga asumsi dan harapan yang paling penting saya berbagi hadirin pada pagi hari ini adalah untuk menambah keyakinan kita, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia-manusia la'allakum tattaqun, yaitu manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita dalam waktu yang tidak lama lagi, mungkin sekitar setengah bulan, kita akan memasuki bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita sehingga kita bisa masuk ke bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh suci, dan bulan yang penuh maghfirah, sehingga kita mudah-mudahan menjadi makhluk yang betul-betul diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.